kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Kau panggil aku guru, sudah pasti kau murid itu. Tak bisa tidak, sebab kau sebut guru. Mau tidak mau, boleh tak boleh, aku pasti panggil kau murid. Satu ikatan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau istri salah, boleh dibuang. Anak salah, boleh dicampakkan. Sedangkan Nabi buang istrinya, sedangkan Nabi buang anaknya. Murid tak boleh dibuang. Mati aku. Kau tengok Nabi Nuh, dibuangnya tak istrinya? Coba kau cari ayat di Al-Quran itu yang boleh buang murid itu. Sebab murid ini dipertanggungjawabkan, mesti dibimbing, mesti selamat. Paham kau? Tak boleh rosak, tak boleh binasa, tak boleh susah, tak boleh sakit, tak boleh masuk neraka. Nih murid nih, paham kau? Ketika istri salah, ketika anak salah, ketika istri durhaka, ketika anak durhaka, tidak ada satu pun yang melarang untuk melepaskannya, memutuskan. Nabi sendiri mencampakkan istrinya sendiri, melepaskan anak kandungnya sendiri. Ada contohnya kan? Ada contohnya ke tidak? Tak percaya kau Al-Quran? Mana contoh membuang anak murid? Mana? Coba kau tunjukkan ayatnya dulu. Tidak ada contohnya membuang anak murid. Terkadang datang rasa bosan, datang rasa jenuh, datang rasa kecewa. Rasanya aku mau pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan. Datang rasa letih ketika aku masuk ke tempat itu, merebahkan jasa yang benar. 1312 malam tanpa henti, membimbing, membawa, mengingatkan, menasihat. Ketika datang rasa jenuh, ketika datang rasa bosan, ingin rasanya aku pergi, melepaskan diri. Mengapa sebodoh ini aku? Anakku yang baik, istriku yang baik, dibuang. Terbalik ya. Nabi Nuh buang istrinya, istrinya durhaka, anaknya durhaka. Anakku tidak durhaka, istriku tidak durhaka. Mengapa aku tinggalkan? Terbalik kan aku. Salah aku. Ini anak siapa semua? Anak haram, anak gampang, anak setan, semua binatang ni semua. Mengapa ini pula yang aku bawa? Anak istriku sendiri ditinggalkan. Ada yang baik, yang buruk ku pilih. Salah. Mana kau pilih? Anak kau sendiri atau anak lain? Anakku tak durhaka, istriku baik. Anak boleh ditinggalkan.
Tapi apa yang terjadi sekarang? Itulah aku sampaikan. Habis usia, habis masa. Terkadang rasa itu datang. Berbagai perangai, berbagai persoalan, berbagai hal, berbagai macam yang kuhadapi. Aku rela hancur binasa untuk kamu. Aku rela hancur binasa demi kau wahai. Tidak rela, tidak ikhlas aku, tidak reda aku apabila esok kau didakwa, apabila esok kau dimasukkan ke neraka. Pegang baik-baik. Kau yang hadir di malam itu, kau yang bersedia, kau yang mahukan, maka pada malam ini, masa ini, kau yang bersama-sama, kau yang kusaksikan, malam ini, kau dengar baik-baik. Sesiapa saja yang ada di majelis bab kesucian, sudah pun ku bersaksi, sudah pun ku peraki, dan aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkan kau. Kau sentiasa bersama sekarang dan yang akan datang. Pada malam hari ini, masa ini, sungguh-sungguh aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkan kau wahai Nur. Tidak akan pernah membiarkan kau. Aku sentiasa membimbing kau. Aku sentiasa melebihkan kau. Aku sentiasa menyehatkan kau. Aku sentiasa mengingatkan kau. Dan sentiasa bersama-sama. Dan tidak pernah aku menjauhkan, meninggalkan, terlebih-lebih melalaikan diri. Apabila kau ditakdirkan, apabila kau dimasukkan ke neraka, maka akulah sebagai gantinya. Apabila aku ditakdirkan ke surga, maka kau dulu ada di dalamnya, barulah aku mau menerima surga. Kau pahami, kau ingat. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai. Tangan ingin hati menjangkau, kiranya tinggi di hawa. Di wajahmu kulihat tulang bersembunyi di balik senyuman. Jangan biarkan tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Boleh nyata roh itu, jasad mau bersih, mau suci, itu kan? Pernah enggak kalian itu mendengar? Maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati makanannya. Itu kan satu jalan kan? Itu kan one way, searah kan? Nah, sesiapa yang tidak memperhati makanannya, maka bukan manusia. Aku maunya seperti itu. Dua hal. Nah, yang tadi disampaikan tadi itu one way, itu salah, itu salah. Nah, coba ambil kesimpulan. Ya, maksudnya di surah Abasa ayat 24 itu, maka hendaklah manusia sentiasa memperhati makanannya. Itu kan sehala. Nah, feedbacknya, sesiapa manusia yang tidak memperhati makanannya, maka ianya bukanlah manusia. Nah, di Al-Quran, dia kan sehala kan? Itu membaca Al-Quran. Nah, mengambil pahamnya itu bagaimana? Mendapatkan isinya itu bagaimana? Kembali lagi ke soalannya. Mau kan lebih luas lagi, lebih lebar lagi, lebih jauh lagi kepahamannya. Jadi nanti apabila menjelaskan, boleh melihat sesiapa yang bertanya. Kalau banyak kepahaman itu, nanti sehingga pandai melihat kepada siapa yang nak dijelaskan. Jadi tidak satu tahap saja. Kalau tak masuk di Zoom ini, tak hadir, tak check in di majelis itu bermakna sudah paham. Kalau masih
mau mendapatkan bimbingan, kalau masih mau belajar, itulah yang mau paham yang lebih. Kalau yang tak check-in, tak masuk di Zoom itu kepahamannya sudah cukup. Kan begitu? Nah, sekarang aku tanyalah dengan orang. Orang masuk di majelis ini, hadir, check-in di Zoom nih, apa maksudnya? Tidak pandai. Itulah hadir, check-in, masuk di Zoom nih kan? Ada kemauannya kan? Ada yang mau diambil kan? Jadi kalau yang tak mau masuk di Zoom nih, macam tadi itu, maka hendaklah manusia sentiasa memperhati makanannya. Sesiapa yang tidak memperhati makanannya, maka bukan manusia. Baik. Sesiapa yang masuk di Zoom, itu orang yang mau belajar. Coba simpulkan. Aku maunya kau seperti itu. Aku maunya kau membuat seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada bahasa sesiapa yang tidak mau memperhati makanannya, maka ianya bukan manusia. Itu di Al-Quran tidak ada. Itu makanya mereka tidak paham ayat itu. Tidak mau menerima. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran dengan nama kau tak boleh mengambil paham selain itu kan. Pasti kau dikatakan sesat. Tidak ada pun di Al-Quran mengatakan sesiapa yang tidak memperhati makanannya maka bukan manusia. Ada tidak di Al-Quran? Itu makanya belajar bab kesucian ini dikatakan sesat, kata orang sesat. Karena tidak ada di dalam Al-Quran sesiapa yang tidak menjaga makanannya, sesiapa yang tidak memperhati makanannya maka bukan manusia. Tidak ada di Al-Quran. Itu makanya orang tidak mau belajar bab kesucian karena pahamnya begitu. Kan salah itu pahamnya kan? Mereka tidak mau berpikir, mereka tidak mau mengkaji. Sesiapa yang mau kenyang, mesti makan. Siapa yang tak makan, tak akan pernah dapat kenyang. Dia tidak tahu itu. Yang tahu dia, kalau makan, ya itu aja yang dia tahu. Dia kalau tengok ada jalan yang dua hala, dia tak mau guna. Dia guna yang satu hala. Posesif. Tahu posesif? Sama-sama manusia. Perbuatannya tak sama, namanya sama, af'alnya berbeda, sifatnya berbeda, bentuk sama, rupa, bentuk. Begitulah kaum awam dengan kaum hawasul. Agamanya sama-sama Islam, sholatnya sama-sama sholat, puasanya sama-sama puasa. Hasilnya, itu. Jadi belajar itu begitu. Kau harus mau menggali. Kau harus mau membuka. Karena tidak tahu apa itu belajar. Itulah jadinya begitu. Datang dia. Masuk. Berjumpa. Tapi dia tidak tahu apa yang mau dia belajar. Bagaimana kalau orang tidak tahu belajar? Tidak mengerti. Tidak paham. Gimana? Tak akan dapat. Karena tidak ada keberanian. Tidak ada kemauan. Rasa takut itu masih menyelimuti, masih meliputi akan diri yang mau belajar itu. Belum ada keberaniannya, kemampuannya untuk membuka suara. Belum mampu. Tidak kuat dia. Ada rasa ini, ada rasa itu, ada rasa salah, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Usia ada dekat, masa berjalan terus. Membersihkan itu bukan dengan perkataan. Membersihkan itu bukan dengan sebutan. Membersihkan itu bukan dengan menyampaikan satu bunyi. Itu tidak akan pernah bersih. Kalau begitu si bisu tidak pernah bersih lah. Aku mau bersih. Cara membersihkan begini, cara membersihkan begitu. Itu kan yang disebut statement atau perkataan atau berbicara, berbunyi. Itu kaidah. Kaidah itu belum ada hasilnya. Kaidah itu teori, belum ada hasilnya.
Kalau jasad sudah kau bersihkan, batin dia tidak perlu lagi. Cukup kau laksanakan At-Taubah 103. At-Taubah 103 itu untuk yang tidak nyata. Diri kamu ini kan ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ada tubuh jasad jasmani, ada tubuh batinnya, ada tubuh nyawa, ada tubuh pikiran, ada tubuh penglihatan. Ini kan semua udah rusak semua kan. Membersihkan batinnya bukan dengan cara menjaga makan. Tak dapat. Membersihkan nyawa bukan dengan membersihkan jasad. Pikiran itu tidak dengan membersihkan jasad. Jiwa itu mana boleh dibersihkan. Maksudnya tubuh batinnya ini kan tidak nyata. Yaitu di surah At-Taubah ayat 103 itu. Satu, kalau seorang ibu yang sudah meninggal, bagaimana membersihkannya? Seorang ayah yang sudah meninggal, bagaimana cara membersihkannya? Dizikirkan. Kan tidak masuk akal. Di bab kesucian ini, hal-hal yang tidak masuk akal, tidak mau dibuat. Sia-sia. Coba baca baik-baik lagi surah At-Taubah 103 itu. Maksud berwaktu, bermasa itu, dilihat seberapa banyak jasad kamu itu di dalam kekotoran. Timbanglah. Kan kau boleh merasakannya. Boleh kan? Kau tahu kan berapa yang sudah kau buat. Tapi kalau kau lupa, aku tidak boleh mengajarkan bab bersih. Aku mesti mengajarkan kau mengingat kembali apa yang sudah kau buat. Karena kau tidak tahu bagaimana apa yang sudah kau lakukan. Bagaimana kau mau melaksanakan At-Taubah 103, kau tidak tahu menimbangnya apa yang sudah kau buat. Ini tidak akan pernah terjadi. Itu makanya yang tidak mau melaksanakan At-Taubah 103, dia tidak ada timbangannya. Belum berakal itu. Belum masuk bab kesucian sama dia. Jadi jangan disalahkan. Binatang kan tidak pandai baca Al-Quran. Timbangannya ya diri kamu, ingatan kamu. Itu timbangannya. Jadi aku tak pernah mau menyalahkan sesiapa yang tidak mau melaksanakan At-Taubah 103. Aku tahu kalau dia belum berakal. Bagaimana orang mau berakal disuruh menunaikan? Itu bukan mudah itu. Dari situ aja aku udah tahu kalau dia itu tidak sebenar-benar mau belajar, tidak sungguh-sungguh. Tidak mengerti dia. Itu makanya aku sentiasa mengingatkan, ingatlah apa yang sudah kau buat. Ingatlah apa yang sudah kau lakukan. Itu kan timbangan. Paham? Kau tidak mengerti. Kau tidak tahu apa yang sudah kau buat. Lupa, lalai, tidak tahu diri. Kalau kau tahu, kalau kau ingat, kau tak boleh meninggalkan At-Taubah 103 itu. Masa dosa perbuatan kau yang lalu itu. Apa boleh hanya dengan menjaga makan? Apa boleh? Masuk akal kau nak? Sedangkan mandi aja kau tidak mungkin kau sekali mandi. Contohnya makan. Tak pernah kau makan cuma sekali ya. Mengapa pula membersihkan, mensucikan ini sekali aja? Semestinya kan begitu. Jadi sesiapa yang tidak paham, tidak mengerti, belum boleh masuk di bab kesucian ini. Rendah sangat kepahamannya. Kan banyak yang ikut-ikut. Tengoknya orang yang masuk. Oh belajar apa ini? Bab suci. Oh ini bagus. Cakapnya bagus. Dia tidak mengerti. Karena setan itu sentiasa mengajarnya hal-hal yang buruk. Setan itu sentiasa membisikkannya hal-hal yang tidak baik. Di surah Al-Baqarah 169. Dari mana aku tahu? Kenapa aku tidak mau memaksanya? Memang tidak boleh. Dia tidak mengerti. Tidak paham. Jadi aku tuh kalau melihat orang yang sudah mau saja melaksanakan, sudah sejuk. Bersyukur. Iya. Dia mau saja. Buat tidak. Kata mau saja, aku sudah bersyukur. Karena kepahamannya sudah dekat. Binatang mana mau melaksanakan Al-Quran? Tak paham dia. Yang dia tahu, esok kan mati.
sudah ajal, dah nasib, dah takdir. Ini kan sudah enti kan. Karena dia tahu esok pasti mati. Dari kecil kan kepahaman macam ini. Nenek, datuk, semua ayah, mak. Hidup ni katanya menunggu mati. Itu tak dapat, tak boleh dirubah tu. Lebih mengerikan lagi, aku yang takut aku dikatakan dia yang bayar zakat. Habis sudah tu. Dari mana pula kau bayar zakat? Iya, dia mengakui bahwasanya dia yang bayar zakat. Ini kan kepahaman kan dinaikkan lagi. Ketinggian peringkat itu kan harus disampaikan. Maka boleh kau bayarnya kalau kau mati. Yang bagi kau hidup siapa? Kau sendiri. Habis mengapa pula kau yang bayar zakatnya? Nah itulah aku sampaikan tadi. Belum sampai kepahaman itu. Sedangkan di surah At-Taubah itu bunyinya ambillah. Mana pula kau punya? Bukan disuruh bayarlah. Nggak ada bunyi bayarlah di situ. Nah itu. Jadi bukan senang nak membawa bab kesucian ini. Nggak mudah. Apalagi dia cakapnya, aku udah bayar zakat. Sudah. Habis. Guburlah. Itulah yang ku khawatirkan. Itu yang kutakutkan. Dia nggak paham. Sedangkan di situ bunyinya, dicakapnya dia bayar. Sesuai lah. Macam mana aku? Aku tahu maksud ayat itu. Dia tak paham. Aku ni solat, aku dah solat, aku dah puasa. Apa sudah? Sekarang kalau kau ni tak ada roh kau boleh buat apa? Bagaimana? Kau tak pernah dibagi, kata kau punya. Sedangkan roh aja bukan kau punya. Mengapa pula harta kau punya pula? Sedangkan jasad kau dipinjamkan, mesti kau pulang balik kan? Mengapa pula harta kau punya pula? Kau tak ingat, kau lupa semasa kau datang dulu. Itulah kau jadi begitu. Tadi aku sampaikan tadi, kalau kau lupa, kalau kau lalai, aku tak boleh mengajarkan bab suci. Aku mesti mengajarkan kau boleh kau ingat dulu. Kan lupa. Kalau kau ingat perkara, boleh orang mati bayar zakat, boleh orang mati sholat, boleh orang mati berbuat baik. Bermakna mesti ada kehidupannya. Hidup ini datangnya dari mana? Habis kau bayar zakat lah. Rezeki datangnya dari mana? Mengapa pula kau bayar zakat? Kau tidak mampu menanggung dosa. Kau tidak mampu menanggung apa yang sudah kau buat. Tidak mampu kau. Tidak kuat. Perbuatan dosa kau lebih banyak daripada perbuatan yang baik. Pahala kau itu tidak mampu menutupi kesalahan kau. Jiwa kau itu tidak mampu menanggung perbuatan yang sudah berlalu itu tidak mampu. Terlebih lagi perbuatan anak kau, perbuatan istri kau. Kan kau yang buat istri kau itu setan. Kan kau yang menjadikan istri kau itu setan, istri kau binatang itu kan kau kan. Kau tak menikah, kata kau kawin, habis itu kau beranak, menikah tidak. Itu kan perbuatan kau yang merusakkan anak istri kau, yang anak kau jadi setan itu kan perbuatan kau itu. Kau belum mampu menanggung dosa yang sudah kau buat. Sedangkan ayah mak kau aja tidak mampu menanggung dosa kau. Sebab dia juga berdosa. Apalah jadinya kau? Yang diri kau tidak mampu menanggung dosa yang sudah kau buat. Apa jadinya? Kau harap ayah mak kau aja tak menikah. Datuk nenek moyang kau tak menikah. Macam mana aku ni menanggung kau? Kau panggil aku guru, sudah pasti kau murid itu. Tak bisa tidak. Sebab kau sebut guru. Mau tidak mau. Boleh tak boleh. Aku pasti panggil kau murid. Satu ikatan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau istri salah, boleh dibuang. Anak salah, boleh dicampakkan. Sedangkan Nabi buang istrinya. Sedangkan Nabi buang anaknya. Murid tak boleh dibuang. Mati aku. Kau tengok Nabi Nuh. Dibuangnya tak istrinya? Coba kau cari ayat di Al-Quran itu yang boleh buang murid itu. Sebab murid ini dipertanggungjawabkan.
mesti dibimbing, mesti selamat. Paham kau? Nggak boleh rosak, nggak boleh binasa, nggak boleh susah, nggak boleh sakit, nggak boleh masuk neraka. Nih murid nih, paham kau? Ketika istri salah, ketika anak salah, ketika istri durhaka, ketika anak durhaka, tidak ada satu pun yang melarang untuk melepaskannya, memutuskan. Nabi sendiri mencampakkan istrinya sendiri, melepaskan anak kandungnya sendiri. Ada contohnya kan? Ada contohnya ke tidak? Tak percaya kau Al-Quran? Mana contoh membuang anak murid? Mana? Coba kau tunjukkan ayatnya dulu. Tidak ada contohnya membuang anak murid. Terkadang datang rasa bosan, datang rasa jenuh, datang rasa kecewa. Rasanya aku mau pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan. Datang rasa letih ketika aku masuk ke tempat itu, merebahkan jasa yang benar. 1312 malam tanpa henti, membimbing, membawa, mengingatkan, menasihat. Ketika datang rasa jenuh, ketika datang rasa bosan, ingin rasanya aku pergi jauh, melepaskan diri. Mengapa sebodoh ini aku? Anakku yang baik, istriku yang baik, aku buang. Terbalik ya. Nabi Nuh buang istrinya, istrinya durhaka, anaknya durhaka, anakku tidak durhaka, istriku tidak durhaka. Mengapa aku tinggalkan? Kebalik kan aku. Salah aku. Ini anak siapa semua? Anak haram, anak gampang, anak setan, semua binatang nih semua. Mengapa ini pula yang aku bawa? Anak istriku sendiri kutinggalkan. Ada yang baik, yang buruk ku bina. Salah. Mana kau pilih? Anak kau sendiri atau anak orang lain? Anakku tak durhaka, istriku baik. Mana boleh ditinggalkan? Tapi apa yang terjadi sekarang? Itulah aku sampaikan. Habis usia, habis masa. Terkadang rasa itu datang. Berbagai perangai, berbagai persoalan, berbagai hal, berbagai macam yang kuhadapi. Kau anak kau berapa? Berapa yang kau lain? Kau tengok dalam jemur, sama semua kepalanya. Subhanallah. Pondok Palembang tengah naik pembinaan. Pondok Batam tengah dikerjakan. Sulawesi masih berjalan. Kalimantan tengah membina pembangunan. Beras nak dipikirkan, air nak dijaga. Apa dia orang tahu tak ada beras? Apa dia orang tahu tak ada duit? Kau nak cakap beras tak ada? Kau nak cakap duit tak ada? Yang dah baik ku tinggalkan. Yang semestinya aku ada di tengah-tengah mereka. Ayah, kenapa ayah tak ingat abang? Abang dah beli songkok, abang dah beli baju nak raya. Ayah di mana? Ayah tak ingat mak dah. Ayah tak sayang abang. Sanggup kau dengar bahasa macam itu? Kenapa ayah tak mau dengan abang? Abang salah apa? Abang mengaji. Abang dah pandai, abang nak raya dengan ayah. Tahu dia orang. Kenapa ayah tak pulang? Kami ini kan amanah juga sama ayah. Abang sayang dengan ayah. Kenapa ayah tak ajarkan abang? Kau tengok guru-guru lain di luar sana, tak pernah meninggalkan anak istri. Aku anak istri itu sendiri ku buang. Anak orang ku bimbing, anak orang ku ajarkan, sehingga ku lupa anak istriku. Betapa sakitnya kalau anak murid aku ini tersesat, kalau murid aku ini binasa. Tidak ada ayat yang meninggalkan anakmu, tidak ada contoh yang meninggalkan umat, tidak ada contoh membawa umat ini ke jalan yang sesat. Dan sesekali itu aku pernah berpikir rasanya aku mau pergi jauh. Jauh.
kutinggalkan semua. Itu makanya Tanjung Buah itu nama persatuan. Rumah di Kuala Lumpur nama persatuan. Rumah yang di Salam nama persatuan. Karena aku tidak mau ada beban. Esok aku mudah meninggal. Punya orang. Kalau yang kecil-kecil itu kan mudah menjualnya. Bagaimana kalau letak nama aku? Beban kan? Boleh kau cakap di pondok sana, hari ini beras habis, kita tak ada duit nak, tunggu ayah cari dulu. Berani kau cakap dengan anak kau ni? Kalau udah tinggal di pondok tu anak siapa lagi? Makan, minum, kencing, terberak, anak orang itu. Listrik mau dibayar. Bukan beras yang disediakan, boleh orang makan beras? Dimasak, disediakan. Orang para lagi nak raya, aku entah di mana-mana. Kenapa ayah tak mau bangun? Ayah tak ingat kamu. Aku ni anak siapa? Mati. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah pejang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Yang mau, yang tak mau dibawa, untuk apa dibawa? Aku membawa yang mau dibawa. Aku bertanggung jawab yang mau dipertanggungjawabkan. Yang mau dibetulkan nih, yang betul lah. Bagaimana mau dipertanggungjawabkan yang tak mau dipertanggungjawabkan? Bagaimana mau membawa orang yang tak mau dibawa? Belum selesai. Nabi Nuh, dia tak mau bawa yang tak mau dibawanya, walaupun anak istri sendiri. Lebih bagus bawa binatang lagi katanya. Binatang yang patuh, binatang yang nurut. Lebih berharga lagi mau bawa hewan, bawa binatang daripada anak istri sendiri. Aku tuh balik, anak istriku taat, anak istriku tak durhaka, ketinggalkan. Ini yang salah. Begitulah aku sayang kepada murid aku, yang belum tentu bagus, yang belum tentu pandai. Ku bawa juga, ku tunjuki juga, ku ingatkan juga. Padahal tahu aku anak haram semua. Aku berani mengatakan kau anak haram, anak setan, anak gampang. Sekarang coba aku tanya kau, ayah mak kau menikah atau tidak? Begitulah rasa kasih dan sayang. Udah tahu aku besok kau didakwa. Udah tahu aku besok kau binasa. Eloklah aku menjadi ganti. Eloklah aku menanggungkan. Tak akan kulepaskan. Karena itu sudah prinsip. Karena itu sudah perjanjian. Lebih baik aku yang susah. Lebih baik aku yang menanggungkan daripada esok kau binasa. Aku rela. Dengar kau sini baik-baik. Aku rela hancur binasa untuk kau. Kau pegang ni ya. Aku rela hancur binasa demi kau ini. Tidak rela, tidak ikhlas aku, tidak reda aku apabila esok kau didakwa, apabila esok kau dimasukkan ke neraka. Pegang baik-baik. Jangankan esok, ya, jangankan esok, jangan lagi di akhirat, ya. Kau tengok buktinya di pondok. Kau telepon sekarang orang yang tinggal di pondok. Coba kau tanya. Atau kau tanyakan sesiapa yang sudah pernah sampai di pondok. Aku tak perlu lagi kau tanya. Kau tanya orang yang pernah tinggal di pondok, yang sudah pernah datang ke pondok. Silakan kau tanya sekarang. Kalian kan punya anak kan? Punya anak? Coba kau tinggalkan anak kau di hutan. Pasti atau enggak? Itu kau yang meninggalkan kan? Itu kau yang buang. Coba kau pikirkan. Pasti enggak kalau kau tinggalkan? Ingat itu. Itu mak kau tak mengajarkan kau bab suci. Ditinggalkannya kau binasa kau kan? Tak mengajarkan bab suci itu, tak mengajarkan bab bersih kan? Ditinggalkannya binasa. Ingat itu.
kau yang hadir di malam itu, kau yang bersedia, kau yang mahukan, maka pada malam ini, masa ini, kau yang bersama-sama aku, kau yang kusaksikan. Malam ini, kau dengar baik-baik. Sesiapa saja yang ada di majelis bab kesucian ini, sudah pun ku bersaksi, sudah pun ku peraku, dan aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkan kau. Kau sentiasa bersama aku, sekarang dan yang akan datang. Kau dengar baik-baik. Pada malam hari ini, masa ini, sungguh-sungguh aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkan kau, wahai Nur. Tidak akan pernah membiarkan kau. Aku sentiasa membimbing kau. Aku sentiasa melebihkan kau. Aku sentiasa menyehatkan kau. Aku sentiasa mengingatkan kau. Dan sentiasa bersama-sama. Dan tidak pernah aku menjauhkan, meninggalkan, terlebih-lebih melalaikan diri. Apabila kau ditakdirkan, apabila kau dimasukkan ke neraka, maka akulah sebagai gantinya. Apabila aku ditakdirkan ke surga, maka kau dulu ada di dalamnya, barulah aku mau menerima surga. Kau pahami, kau ingat. Nanti kalau kau sudah tidak mau lagi di bab kesucian ini, kau mau nyambung pengajian bab kesucian, kau tanya dulu itu ya. Kalau kau mau menyambung nanti, ya, kalau kau sudah tidak mau lagi di pengajian ini, kau jumpa guru, kau tanya dulu itu sama guru kau ya. Jadi ditanyanya lah, dia pun betul-betul juga dicari guru. Keluarlah dia dari pengajian ini kan, jumpa guru, betul-betul ditanyanya. Assalamualaikum guru. Dulu guru aku dicakap dia, kalau aku ditakdirkan ke neraka, maka guru aku sebagai gantinya. Dicakapnya juga dengan guru itu. Dosa aku pun tak tertanggung. Tak tanggung dosa aku. Dosa aku dengan perbuatan aku tak bela. Si guru tu, dia jawab soalan murid tu yang nak jadi murid ni. Aku agak-agak dosa aku pun tak bela kata dia. Dosa aku sendiri tak tertanggung, aku tak tanggung dosa kau pula. Guru yang nak dijadikannya guru jawab, sedangkan dosa aku tak mampu lagi. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut telinga.